Halo semuanya, welcome back to Expertspedia. Bersama saya Faris. Kali ini kita akan nge-review SSD dari Midas Force lagi. Tapi kali ini berbeda. Sebelumnya kita nge-review SSD Midas Force yang M2 SATA. Kalian bisa klik link di deskripsi atau cek di sebelah sini. Dan sekarang kita akan nge-review versi SATA yang 2,5 inci guys. Atau kalau misalkan kalian punya HDD, pengen ganti ke SSD, kalian bisa pakai ini. Atau mungkin kalau kalian pengen numbalin DVD drive kalian menjadi penampungan SSD juga bisa, tapi kalian akan memerlukan KD guys. Oke, ini dia SSD-nya ya. Garansinya 3 tahun, SSD Midas Force Super Lightning, SSD SATA 3 6GB per second. Terdirinan TLC High Speed, lalu dia juga sudah mendukung Smart dan Trim. Dan yang paling penting itu adalah speednya ya. Di sini read speed up to 550 Mbps dan write speed up to 500 Mbps. Dan ini juga salah satu kunci kenapa gue itu lebih milih Midas Force dibandingkan beberapa SSD low end lainnya atau SSD murah lainnya. Dimana SSD yang lainnya itu masih ada yang write speednya 400an atau read speednya yang 400an. Dan karena ini udah up to 500, kayaknya ini harusnya lebih kenceng guys. Nanti kita juga akan benchmark apakah beneran nih SSD mencapai 500 atau mendekati 500 guys. Oke, langsung aja kita unboxing. Nah, ini dia SSD-nya guys. Di sini ada logo Midas Force, ada tulisan Midas Force Solid State Drive. Lalu di belakangnya itu ada serial number dan di sini ada tulisan size-nya. Gue beli yang versi 250 GB. Nah, kalau kalian sudah beli yang seperti ini, kalian bisa langsung aja jadikan ini sebagai SSD eksternal ataupun internal di laptop kalian dengan mengganti posisi HDD atau masukin ke slot SATA 2,5 inci kalian. Nah, di sini gue juga udah punya enclosure HDD atau enclosure SATA. Nah, kalau misalkan ini SSD mau dijadikan SSD eksternal, tinggal kita pasang aja. Karena dia itu form factornya mirip banget dengan HDD SATA 2,5 inci yang kita punya di laptop kita guys. Nah, jadi akan seperti ini bentuknya. Ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan HDD, bentuknya itu udah mirip banget. Mulai dari ukurannya yang 2,5 inci, ketebalannya juga mirip-mirip aja. Apalagi interface-nya itu sama banget ya guys. Ini interface SATA. Lalu yang beda selanjutnya itu berat ya. Ini beratnya beda banget. Ini jauh lebih enteng dibandingkan HDD guys. Jadi kalau misalkan laptop kalian udah pakai SSD, otomatis berat laptop kalian akan berkurang. Ya, di sini juga ada panduan pengguna dan garansi. Di sini juga perlu kita lihat kalau misalkan kalian gunakan ini di komputer. Di sini ada keterangan yang sebelah sini untuk koneksi daya dan yang satunya itu untuk koneksi data SATA. Ya, cara instalasinya sih matikan aja daya PC lalu kita pasang. Dan kalau misalkan kita pasang di laptop, jangan lupa untuk cabut baterainya guys. Nanti kita akan unjukkan juga gimana cara masang SSD ini ke laptop. Oke, selanjutnya kita akan tes SSD ini di laptop. Dan buat kalian yang penasaran apakah SSD ini itu awet atau enggak, kalian langsung aja tanya di kolom komentar di bawah ini. Kalau misalkan video ini misalkan udah terupload selama seminggu, sebulan, atau bahkan setahun, kalian tanya aja. Nanti insya Allah akan gue jawab. Soalnya ini SSD bakalan gue pakai terus sebagai penyimpanan file-file YouTube gue. Soalnya gue kalau udah bikin konten bakalan makan space 3-10 GB, tergantung durasi videonya juga sih. Oke, pertama kita tes dulu di saat SSD ini digunakan sebagai perangkat SSD eksternal. Ini adalah hasil benchmark SSD Midas Force saat kita gunakan sebagai eksternal SSD. Ini speednya sih udah lumayan kencang. Oke, mungkin bakalan ada banyak di antara kalian ya frequently asked questions tentang, bang, kalau misalkan kita bongkar laptop sendiri bakalan ngilangin garansi atau enggak? Kalian bisa langsung aja telepon service centernya apakah melakukan hal tersebut bisa ngilangin garansi atau enggak. Tapi gue udah sempet nanya ke beberapa
service center seperti MSI, lalu Acer, lalu HP. Katanya sih kalau kita ngebongkar dan pasang sendiri nggak ngilangin garansi guys, asalkan misalkan terjadi kerusakan itu bukan karena kita ngebongkar laptopnya guys. Kayak misalkan laptopnya nggak mau nyala itu gara-gara CPU-nya rusak, tapi CPU-nya rusak tuh bukan karena kecacatan pabrik, melainkan karena kelalaian kita saat membongkar laptop. Nah itu nggak bisa, garansinya baru dinyatakan hangus kalau seperti itu. Seperti biasa, sebelum kita bongkar pasang SSD atau RAM, ada baiknya untuk bongkar baterai terlebih dahulu. Ini untuk MSI ya, kita bisa langsung copot aja baterainya. Kalau misalkan kalian baterai tanam, biasanya akan ada kabel yang menghubungkan ke laptop kalian. Dan kalau misalkan baterainya removable seperti punya gua, bisa kalian copot aja seperti ini guys. Oke, di sini ada RAM. Kalian juga biasanya udah tahu ya, cara bongkar pasang RAM tuh gampang, tinggal lepas begini lalu tarik. Cara masangnya juga gampang, tinggal kita tekan lalu kita tekan ke bawah. Jadi tadi tekannya ke sini lalu tekannya ke bawah. Gitu aja. Di sini juga ada SSD M2. Ini yang gua ceritain sebelumnya, ini udah gua pakai lama banget ya, hampir 2 tahun. Masih nyala sampai sekarang. SSD M2 SATA dari Midas Force juga. Ini ada hard disk, dan karena gua udah terbiasa pakai SSD, rasanya males kalau pakai hard disk, makanya gua mau ganti aja dari hard disk menjadi SSD. Bongkar pasangnya juga sangat mudah. Biasanya sih tinggal tarik aja kayak tadi, terus tinggal pasang guys. Nah ada beberapa laptop yang di bagian sininya itu ada covernya, itu covernya tinggal buka aja. Tapi ada juga yang laptopnya kayak punya gua guys, tinggal tarik terus tinggal pasang. Udah sesimpel itu. Begini aja udah selesai guys. SSD-nya udah terbaca lah, harusnya. Kita akan tes nanti. Ini SSD-nya bisa kita bilang build quality-nya itu tipis banget. Jadi sebisa mungkin laptop kalian tuh jangan jatuh lah, atau SSD-nya jangan terbentur terlalu keras, nanti bisa jadi data kalian menghilang. Kalau misalkan kalian mau pakai SSD awet ya beli aja SSD yang mahal sekalian guys. Kayak Team Group atau Samsung gitu-gitu kan banyak juga yang harganya 1 juta 2 juta. Ya kembali lagi ke budget, kebutuhan dan keinginan kalian maunya seperti apa. Kayak ini laptopnya nggak mau nyala karena tadi baterainya kita copot, kita pancing aja menggunakan charger ya. Ini durasi video kayaknya malah lama di tutorial pemasangan. Oke, udah bisa nyala laptopnya. Oke, ini udah kita cek. Di sini kedetek ya, ada 2 serial ATA Midas Force SSD yang 512 GB dan yang 250 GB. Yang ini tuh M2 SATA, yang ini SATA 2,5 inci. Nah, kalau misalkan yang M2 tadi kita menggunakan NVMe, nanti larinya akan ke sini guys, PCIe SSD. Oke, ini yang tadi gue bilang sebelumnya, kalau misalkan mau alokasi memori, kita bisa aja langsung dari install Windows. Di sini gue simple ya, gue cuman copy installer Windows ke flash disk, lalu colok, dia udah otomatis masuk ke installer Windowsnya guys di sebelah sini. Custom, kita mencet ke custom, dan di sini kita akan melihat beberapa partisinya guys. Tadi kan kita 238 GB. Nah, misalkan kalau kalian itu ingin mengalokasikan drive, biasanya itu kalian bisa pencet new di sini. Ini new bisa dipencet guys. Tapi karena kita udah ngealokasiin di dalam Windows tadi, kita nggak bisa mencet new lagi. Tapi kalau misalkan kita delete, misalkan mencet delete di sebelah sini, nanti kita bisa pencet new. Nah, gue contohin ya. Ini bisa gue delete ya. Nah, kalau dia posisinya seperti ini, kita tinggal pencet new. Ini mentokin. Oke, kalau udah mentok, tinggal apply. Oke, ini adalah skor benchmark SSD Midas Force SATA 2,5 inci saat kita gunakan sebagai internal SSD.
Dan ini bisa dibilang speednya itu cukup menarik ya, karena mendekati speed yang dijanjikan, yaitu read 550 Mbps dan write mendekati 500 Mbps. Uniknya lagi, SSD ini lebih cepat daripada versi M2 yang kita gunakan sebelumnya. Untuk kesimpulannya, SSD Midas Force ini sangat worth it di kelasnya. Buat kalian yang kepengen beli SSD ini, sangat disarankan untuk beli di seller terpercaya, biar kalau misalkan terjadi kerusakan, klaim garansinya itu mudah dan cepat. Jika ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah ini. Dukung kami dengan like, share, dan subscribe, and see you next time.